Saya sedang berada di Lincoln Memorial Building, pada posisi satu garis dengan Monumen Nasional Amerika Serikat dan Gedung Putih. Lincoln Memorial Building itu adalah suatu gedung bersejarah. Ada dua tokoh yang diingat oleh bangsa ini kalau mereka berada di sini. Tokoh yang pertama adalah Abraham Lincoln sebagai bapak demokrasi. Dia yang menganjurkan penghapusan perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Dalam pidato yang sangat penting yang disuarakan di Gettysburg, dia berkata dalam potongan pidatonya, lahirlah sebuah bangsa baru yang didirikan berdasarkan kebebasan, yang menjunjung tinggi pengakuan bahwa semua manusia diciptakan sederajat. Dan tokoh yang kedua yang sangat berpengaruh dan penting sekali di sini itu adalah Martin Luther King Jr. yang sangat luar biasa terinspirasi oleh Abraham Lincoln, dan kemudian dia berjuang untuk teman-temannya warga kulit hitam agar supaya apa yang telah dicetuskan oleh Abraham Lincoln itu menjadi sebuah kenyataan. Dan kemudian ada beberapa kali dia melakukan sebuah gerakan besar, dan pada tanggal 26 Agustus 1963 dia memimpin sebuah gerakan besar untuk perubahan yang sangat drastis bagi Amerika Serikat. Dia naik ke tangga gedung ini, lalu kemudian warga kulit hitam bercampur warga kulit putih yang ingin supaya terjadinya persamaan di bangsa ini antar sesama umat manusia yang ada di negara ini. Beliau kemudian menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting yang dikenal dengan suatu topik, I have a dream. Dia berkata, I have a dream. Saya berkata kepada Anda hari ini sahabat, bahwa walaupun sekarang terjadi kesulitan dan frustrasi, sebuah impian baru suatu hari kelak bahwa bangsa ini akan bangkit dan hidup berdasarkan keyakinan sejati ini. Kami mempunyai kebenaran sebagai suatu yang tak perlu dibuktikan bahwa semua orang diciptakan sederajat. Saya mempunyai sebuah mimpi bahwa keempat anak saya suatu hari kelak akan hidup dalam sebuah bangsa di mana mereka tidak dinilai berdasarkan warna kulit mereka, tetapi berdasarkan kadar karakter mereka. Saya mempunyai sebuah impian. Itu adalah pidato yang begitu luar biasa yang telah menimbulkan satu gerakan besar baru di seluruh Amerika Serikat, dan akhirnya baik Senat, DPR harus meratifikasi dan sekaligus mengubah undang-undang yang membedakan antara warga kulit hitam dan warga kulit putih. Mereka kemudian bisa hidup bersama, bisa naik kereta bersama, bisa mengikuti sekolah yang sama, tidak bisa lagi dipisahkan. Dan kemudian terjadi sebuah emansipasi yang sangat besar sampai tidak dapat dibedakan lagi bahwa ada perbudakan dan warna kulit pada waktu dulu. Kita mengenal bahwa kemudian apa yang diimpikan dan diinginkan oleh dua tokoh ini itu telah melahirkan seorang presiden dari warga kulit berwarna atau kulit hitam yang kita kenal sebagai Barack Obama. Bagaimana itu bisa terjadi, ya? Oleh tokoh-tokoh yang sangat hebat dan luar biasa ini. Ini adalah karena dari dalam mereka ada satu kerinduan yang besar. Bahkan kedua tokoh besar ini itu sebenarnya adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bahkan Martin Luther King Jr. itu adalah seorang pendeta. Dan dari keyakinannya berdasarkan firman Tuhan bahwa semua manusia diciptakan sederajat, tidak bisa dibagi dalam batas-batas warna atau jenjang-jenjang klasifikasi dalam masyarakat, maka kemudian dia berjuang dan dia berhasil melakukan hal yang sangat besar.
Kalau apa yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai potensi besar yang dia tumbuhkan, itu mengingatkan saya tentang apa yang Tuhan bicara tentang iman. Kalau kita mempunyai iman yang begitu serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang sangat besar. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang ada pada dua tokoh ini, mereka bukan cuma sekadar berbicara sebagai seorang politisi, negarawan, tapi sebagai seorang beriman, bahwa akhirnya apa yang mereka inginkan pada sebuah masyarakat berdasarkan ciptaan Tuhan itu tercapai. Itu adalah hal besar dan penuh dengan tantangan yang luar biasa. Tetapi mereka, karena potensi yang dari dalam mereka dan keyakinan mereka yang kuat, maka apa yang dianggap mustahil itu bisa terrealisasi. Mereka itu mempunyai potensi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi Martin Luther King Jr. itu kemudian meluaskan firman Tuhan itu bagaikan sebuah benih yang kemudian dia bangun, yang tertanam dalam hati dan dibangun menjadi sebuah tanaman yang besar dan menghasilkan gerakan-gerakan yang luar biasa. Dan apa yang dia ciptakan untuk sebuah bangsa yang sebenarnya sukar untuk berubah, itu akhirnya bisa dicapai. Itu adalah hal yang sama yang bisa kita alami dan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai orang-orang yang percaya. Ada banyak hal yang kita ingin supaya terjadinya perubahan, supaya terjadinya sesuatu yang benar-benar dapat mendatangkan satu manfaat yang lebih besar dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasal 4 ayat 8 tentang bagaimana pertumbuhan iman dan hasil daripada iman itu digambarkan sebagai begini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 2, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini adalah kebenaran-kebenaran yang sama seperti yang dicapai oleh dua tokoh ini, dan bisa juga kita terapkan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kalau firman itu tertanam pada tempat yang subur, pada hati kita, maka firman itu akan bereaksi secara positif. Roh Kudus akan menghidupkannya, dan kemudian kita dapat berkata kepada gunung, kepada tantangan, kepada masalah, kepada apa saja supaya pindah, maka kita akan melihat jalan yang baik yang dapat kita tempuh dalam kehidupan ini. Mike Murdock dia berkata begini, winning doesn't start around you, but it begins inside you. Keberhasilan dan kemenangan itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita, oleh berbagai tantangan, pergumulan, permasalahan, atau apakah itu oleh kekayaan dan kedudukan kita. Tetapi itu akan dimulaikan dari dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita itu adalah iman. Dan kalau kita bertindak berdasarkan iman, apa yang telah terjadi di tangga Lincoln Memorial Building yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. yang membawa perubahan bagi Amerika Serikat, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita, sehingga kita akan melihat apa yang dialami oleh banyak orang tentang perubahan, dan hasil-hasil perubahan itu akan dicapai dengan kepercayaan yang kuat hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.